Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait jenis-jenis himpunan nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian tahu lah ya gambar ini? Iya, ini merupakan baju adat Indonesia. Gambar di samping ini adalah sekumpulan anak muda yang menggunakan berbagai macam baju adat nih. Sekilas kita bisa bilang bahwa ini merupakan bagian dari himpunan ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kira-kira ini tuh himpunan jenis apa sih di matematika? Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya jenis-jenis himpunan. Di video kali ini kita akan bahas 4 jenis-jenis himpunan nih. Yang pertama ada yang namanya himpunan kosong. Kemudian yang kedua adalah himpunan sebagian. Ketiga ada yang namanya himpunan kuasa. Dan terakhir kita akan ngebahas yang namanya himpunan semesta gitu. Kita bahas dari yang namanya himpunan kosong terlebih dahulu. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbol dari himpunan kosong yaitu pi atau kurung rawal kosong kayak gini nih. Contoh, himpunan A adalah bilangan bulat positif kurang dari satu. Kita tahu ya bahwa yang namanya bilangan positif itu nilainya adalah satu atau lebih dari satu. Nggak ada bilangan positif yang nilainya kurang dari satu. Berarti kita bisa bilang bahwa himpunan A ini merupakan himpunan kosong. Sehingga kita bisa tuliskan nih bahwa A sama dengan kurung kurawal kosong atau juga A sama dengan pi. Yang menunjukkan bahwa ini merupakan himpunan kosong. Gimana? Terkait konsep himpunan kosong udah mulai paham belum? Kalau udah, yuk lanjut. Kita ngebahas yang namanya himpunan bagian. Apa sih itu himpunan bagian? Himpunan bagian merupakan suatu himpunan yang terdiri dari dua himpunan yang berhubungan. Simbol himpunan bagian tuh kayak gini nih. Contoh, kita punya dua himpunan, himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Himpunan B yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat, maka di sini kita bisa bilang bahwa A ini merupakan bagian dari himpunan B ya. Karena nilai dari 1, 2, 3 ini berada di himpunan B juga. Artinya himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Yang kita simbolkan kayak gini nih. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah himpunan B ini merupakan bagian himpunan A? Ya jawabannya adalah enggak. Karena di himpunan A itu enggak ada angka 4 dan 5 ya. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Kita cuma bisa bilang himpunan A lah yang merupakan bagian dari himpunan B. Contoh kasusnya tuh kayak gini ya. Misal kita punya dua himpunan yaitu A dan C. Di mana himpunan C yaitu 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah, apakah himpunan A ini merupakan bagian himpunan C? Ya jawabannya adalah enggak. Karena di sini pada himpunan C enggak ada angka 1 yang mewakili himpunan A. Oleh karena itu kita nggak bisa bilang bahwa himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan C. Oke, atau juga contohnya gini. Misal ya, kita punya himpunan A dan D. Di mana himpunan D ini yaitu nilainya adalah 1, 2, 3. Kita tahu nih bahwa anggota A dan D ini itu sama. Berarti kita bisa bilang bahwa himpunan A itu bagian dari himpunan D dan himpunan D adalah bagian dari himpunan A. Artinya himpunan A itu sama dengan himpunan D. Oke, itu merupakan penjelasan dari yang namanya himpunan bagian. Himpunan kuasa. Apa tuh himpunan kuasa? Himpunan kuasa merupakan himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan tersebut. Contoh, semisal kita punya himpunan A, kurung kurawal 1, 2, dan 3 nih. Di sini himpunan A ini kalau kita uraikan dapat bernilai himpunan kosong atau juga dia bisa bernilai himpunan A itu sendiri. Dan gak cuman ini aja, kita juga bisa uraikan yaitu himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3 kayak gini nih. Artinya apa? Artinya di sini himpunan kuasa dari A adalah bisa bernilai himpunan kosong,
himpunan itu sendiri yaitu 1, 2, 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 3 kayak gini nih. Nah, dari sini kita bisa tuliskan pola yang terjadi untuk jumlah himpunan kuasa, yaitu N sama dengan 2 pangkat N kurung buka A kurung tutup. Artinya, N besar ini merupakan jumlah anggota himpunan kuasa, N kecil adalah jumlah anggota himpunan A. Contoh, di sini nilai A kan anggotanya ada 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 berapa tuh nilainya? Adalah 8. Alhasil anggota kuasa dari A ini yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu merupakan penjelasan terkait himpunan kuasa nih. Kemudian yang terakhir ada yang namanya himpunan semesta. Apa tuh himpunan semesta? Ya, himpunan semesta merupakan suatu himpunan yang terdiri dari banyak himpunan. Contoh, ada himpunan A yang berisikan gajah, jerapah. Kemudian himpunan B yang berisikan ayam, bebek, dan lainnya. C adalah ikan, plankton, dan lainnya. Himpunan A ini merupakan himpunan yang terdiri dari hewan mamalia. Himpunan B terdiri dari hewan bertelur. Dan himpunan C terdiri dari hewan di air nih. Nah, kalau kita kelompokkan semuanya, maka kita bisa bilang bahwa himpunan semestanya berupa kelompok hewan bukan sih? Ya kan? Oke, ini merupakan konsep dari yang namanya himpunan semesta. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!